Selamat pagi, kami Sersan Toba, Toba TV, Herbes Sibarani, Jeremy Manurung. Berkunjung ke SMP Negeri 2 Balige dengan Pak Kepala Sekolahnya, Pak Jimson Simandulang SPD MSI. Mulai tahun berapa Pak Jimson di SMP Negeri 2 Balige ini? Saya belum sampai hitung tahun, Pak. Saya masih hitung jari. Saya di sini dapat SK pada tanggal 20 Maret 2024. 2024. 20 Maret 2024. Setelah Bapak di sini, setelah Bapak di SMP Negeri 2 Balige ini, konsep-konsep pembelajaran. Iya. Konsep apa yang dibuatkan Bapak untuk meningkatkan mutu pendidikan di SMP ini? Baik, terima kasih, Pak. Yang pertama sekali, karena peserta didik adalah anak kami sendiri. Yang tentu anak inilah yang bawa nama kita. Maka setelah saya ditempatkan di sini menjadi definitif, yang pertama sekali saya lakukan, pertama, rapat bersama guru dan komite. Lalu setelah itu, karena di sini ada kelas unggulan, Pak. Dua, kelas A dan B. Lalu saya panggil orang tua siswa itu, kemudian berkomunikasi dengan orang tua, kendala-kendala apa yang mereka hadapi. Kemudian kita sarankan bahwa di sini ada les sore yang seluruhnya ditanggung dari dana BOS. Maka diminta kepada orang tua hanya bisa memberikan waktu anaknya mengikuti, kemudian disediakan tehnya dan bentuknya karena mereka pulang jam 4 sore, Pak. Supaya nanti anak ini ya bisa semakin fokus dalam mengikuti kegiatan ekstra itu, Pak. Kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler itu apa saja itu, Pak? Yang pertama, kita ada bidang akademik. Kita di sini mempersiapkan siswa ini supaya mampu mengikuti seluruh kompetisi-kompetisi atau olimpiade-olimpiade. Maka di sini, Pak, ada kami buat klub matematika, klub IPA, klub IPS, kemudian bahasa Inggris. Itu bahasa Inggris. Jadi itu kan kita lihat dan sesuai dengan minat siswa yang kita paksakan. Walaupun kita lihat memang bisa, ya kalau memang tidak berminat ke situ, kita arahkan dia, Pak, sesuai dengan kurikulum sekarang. Minat siswa disesuaikan oleh klub-klub masing-masing. Iya, kita sesuaikan dengan hobinya dan minatnya. Kemana dia dan kita lihat kemana sebenarnya siswanya lebih bagus diarahkan gitu, Pak. Kesiswaan itu kira-kira bagaimana dibikin Bapak? Di sini kan masing-masing ada yang mengawasi. Misalnya saya libatkan itu kesiswaan kurikulum. Kemudian masing-masing nanti klub itu ada penanggung jawabnya, Pak. Misalkan ada satu orang penanggung jawab IPA, ada IPS, ada bahasa Inggris, ada matematika. Sebelum Bapak dan setelah Bapak di sini, prestasi siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 2 Balige ini, apa saja itu, Pak? Saya tidak banyak berbicara sebelum saya, lebih fakta yang kita jalan sekarang. Artinya 2000 semenjak Pak Maret. Maret. Maret ya. Puji Tuhan, setelah kita mau melaksanakan mempush anak-anak ini untuk les, dari akademi kami masuk 2 orang ke DEL. Kemudian tinggal 1 yang masuk setelah tahap-tahap berikutnya. Kemudian Tunggu dulu, Pak. Masuk ke DEL. iya dari akademik, Pak, segi Jadi akademik. satu yang mengikuti. Ini Iya. kendalanya satu lagi kenapa ini, Pak? Memang ya kasihan kita anak-anak ini. Terus terang aja pemerintah Kabupaten Tuba sebenarnya selalu memperhatikan. Dan dulu saya alami itu, jika ada orang tua tidak mampu, selalu diperhatikan. Tetapi karena anak kita ini, mamanya sudah meninggal, sedangkan orang tuanya serabutan, memang Dinas Pendidikan pun selalu mengusahakan ini supaya masuk, tetapi yang menjadi masalah pihak keluarga. Bapak itu mengatakan, biarlah nanti pokoknya akademik lulus dia, wawancara pun lulus, tetapi mungkin kesempatan yang lebih lanjut belum bisa untuk anak saya itu, Pak. Di mana dia sekarang? Orang itu orang tuanya Sibolga, setelah meninggal orang tuanya, dia dititipkan pada
saudaranya di Bali G ini, Pak. Iya. Apa aja prestasi yang diraih oleh SMP Negeri 2 Bali G ini, Pak? Memang kami selalu berusaha mengikuti beberapa kegiatan. Ya, yang salah satu di Toba ini kan trennya POSI. Si. POSI kan, jadi baru-baru ini kita mengikuti yang sebelumnya ada di Sanggul. Kita buat di SMA Negeri Litong Nihuta. Kita satu orang dapat matematika. Dapat matematika, medali perak. Ah, dari situ kan siswa ini termotivasi. Kita undang lagi supaya segala kegiatan itu diikuti. Kita mengatakan seperti ini, jangan berkecil hati jika tidak dapat. Untuk mendaftar aja pun udah satu keberanian itu, Pak. Udah luar biasa itu. Kemudian setelah laksanakan lagi POSI di Del baru-baru ini, puji Tuhan juga kita memang dibanding ke sekolah-sekolah lain mungkin tidak seberapa ya. Kita di sini ada saya tulis itu kan, perunggu kita dapat bidang IPA 2, kemudian IPS 1, maka perunggu kami dapat 3. Kemudian satu orang matematika perak. Itu, Pak. Itu yang diadakan POSI ya, Pak ya? Yang ada POSI. Iya. Dan ini puji Tuhan nanti mudah-mudahan nanti tetap berjalan. Tanggal 19 ini juga ada di Samosir. 19 Juni. Yang akan datang ini ada di Samosir pelaksanaan POSI. Ternyata anak-anak ini sekarang semakin banyak yang mendaftar. Mudah-mudahan nanti dan kemanapun anak-anak ini, Pak, kami selalu mendampingi. Tidak pernah orang tuanya kami biarkan, karena itu tanggung jawab kita bersama-sama dengan orang tua. Kegiatan-kegiatan itu kan ada dananya. Iya. Semisal yang ke Samosir 19 orang ya. Iya. Gimana cara Bapak ngatur ini? Kita komunikasi dengan orang tua. Ya, anak-anak ini ya bagaimana transport disediakan, maka kita minta silahkan bawa buntutnya dan seneknya supaya hemat. Tetapi di sini saya juga bangga kepada guru-guru. Guru-guru saya aktif mau memberikan, Pak, namanya pun uang jajannya sekedar karena tuh memang mobil yang kami pakai ya mobil guru kami. Jadi hanya itu kami tanggung, yang lainnya ya masalah pendaftaran memang dari siswa kita. Masalah pendaftarannya, Pak. Guru SMP Negeri 2 Bali G ini antusias ya, bahkan urun-urunan ngasih bantuan Pak, kepada anak-anak kita ya. Setelah Bapak di sini ya. Iya, Pak. Konsep apa yang dibikin Bapak kepada pendekatan kepada Bapak Ibu guru dan staf? Sekarang kan guru-guru saya itu segenjot itu harus memahami kurikulum yang sekarang. Jangan kita mengerjakan sesuatu tanpa kita pahami sebelumnya. Maka di sini, Pak, kami selalu membuat komunitas belajar, Kombel. Jadi guru saya pun berganti-ganti itu menyampaikan materi, karena ada guru di sini sudah guru penggerak, termasuk saya menjadi pengajar praktik. Maka kami bisa berkolaborasi, saling mendukung, sehingga terutama dalam pengisian PPM sekarang, kamilah saling belajar, dan biasanya itu kami kerjakan pulang sekolah. Ya, karena di sini kan perguruan tinggi sudah banyak. Jadi saya sarankan guru ini supaya mengambil S2, Pak. Walaupun banyak anaknya tanggungannya, dipilah-pilah lah, pintar-pintar lah membagi yang sedikit itu. Saya rasa S1 itu tidak cukup. Karena kan ada prinsip mengatakan long life education. Pembelajaran itu tidak sampai di sini. Harus belajar dan belajar sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi, dan kita melihat bagaimana perkembangan anak. Seolah-olah anak ini apalagi teknologi sudah satu langkah dia dari guru. Maka namanya pun guru. Ya kan, Pak? Ya, harus lebih pintar guru ya. Pintar. Dia harus mampu mentransfer long life education ya. Pendidikan gitu ya. Seumur hidup. Pendidikan seumur hidup. Gini Pak. Ini sekarang karena banyaknya siswa-siswi yang di Bali G ini ya, terkesan ada kenakalan remaja. Iya. Bagaimana konsep Bapak supaya siswa-siswa Bapak tidak ikut dalam konsep kenakalan remaja itu? Baik. Terima kasih, Pak. Saya juga di sekolah ini
tidak sembarangan bekerja. Selalu saya ada panutan saya dinas pendidikan. Pertama, kita lihat memang setelah COVID, karakter anak ikan berbeda. Di sekolah ini Pak, ada jaksa masuk sekolah, ada polisi masuk sekolah. Itu semua sama-sama bekerja sama untuk membangun karakter siswa ini. Supaya kemudian kami setiap hari Sabtu selalu kami datangkan bagian rohani kebaktian di sini, sehingga kami sama-sama kebaktian, gelarkan tikar, lalu disitulah penyiraman rohani. Pasti sedikit banyak lama kelamaan nanti karakter anak-anak ini akan terbentuk sesuai harapan kita, sesuai dengan profil pelajar Pancasila itu Pak. Oke, setelah Bapak ya polisi masuk sekolah, Iya. jaksa masuk sekolah, rohaniawan masuk sekolah. Setelah dididik Bapak, apa sama anak-anak itu? Iya, di sini kan Pak, yang selama ini kita tanamkan setiap jumpa anak ini selalu mengatakan Horas. Jadi di gerbang pun kita merasa bangga, Horas katanya. Jadi sangat luar biasa Pak. Jadi ini Pak ya, Iya, ini, iya Pak. ini ada isu-isu ini, isu menarik di Kabupaten Toba ini. Iya. Katanya pencucian rapot. Gimana caranya pencucian rapot Pak? Kami tidak tahu apa itu pencucian rapot. Mekanismenya kemana itu Pak? Ya ujian, lalu kan ada rapot. Ya, Rapot, nanti masing-masing guru mata pelajaran mengupload. Nah, kemudian kan setelah itu nanti masuk semua, nampak nilainya. Kemudian operator itu pasti mengeluarkan ledger. Dulu DKN. Kemudian apa yang tertulis di rapot itu sesuai dengan ledger. Kemudian dari sini harus dimasukkan itu Pak di buku induk. induk, Buku induk itu tulis tangan loh Pak. tulis Tulis tangan. tangan. Bayangkan dari kelas 7 berarti 3 tahun. 3 tahun. Udah di situ bertumpuk dia. Bapak mengatakan bahwa dengan tegas pencucian rapot ada dan itu tidak mungkin ya. Tidak mungkin. Saya di sini saya katakan tadi berapa? Tanggal 20 Maret ya Pak. 20 Maret. Maret ya. Apa saran Bapak kepada masyarakat yang di luar sana tentang pencucian rapot itu? Tolong ditegaskan. Saya juga sebagai guru, sebagai kepala sekolah, saya juga terlibat dalam masyarakat. Mari kita dengarkan yang baik. Jangan nanti anak-anak ini jadi bingung di mana dia menjalani hidupnya. Kami juga berterima kasih kepada orang tua di saat mereka mempercayakan anaknya untuk kami ajari. Itu kan Pak luar biasa. Di saat mereka menitipkan anaknya ke kami, maka tanggung jawab kami harus sama seperti orang tua. Jadi sangat tegas, tidak mungkin kami kotori mata pencaharian kami sendiri. Itu artinya guru pahlawan tanpa jasa. Tanpa jasa ya. Guru pahlawan tanpa tanda jasa. Ya kita kan pengorbanan ikhlas. Saya kan punya anak juga Pak. Ya. Bagaimana perasaan saya terhadap anak saya, seperti itu juga lah anak-anak ini. Karena misalnya sewaktu saya dari sekolah, saya ingin melihat bagaimana wajah anak di SMP 2 ini sebanyak 753 loh Pak. Selalu saya katakan kepada orang tua waktu datang ke sini, saya panggil orang tua baik kelas 7A, 7B, 8A, 8B, 9A, 9B. Saya katakan demikian. Bapak, Ibu, orang tua kami yang kami kasihi, lihatlah, ada 2 emas perusahaan besar di Toba ini, yaitu Yasop dan Del. Jadi ibaratkan mereka jual bakso, jangan kita hanya mencium aromanya, ikutlah kita menikmati. Maka target kami, anak-anak ini harus bisa menduduki bangku di sekolah-sekolah favorit yang ada di Kabupaten Toba. Itu harapan Bapak ya? Iya, harapan saya Pak. Jadi gini Pak, ada nggak dibuatkan Bapak di sini kelas khusus di SMP Negeri 2 Balige ini? Ada. Di sini juga dan itu sudah saya dapatkan ya Pak ya. Kalau nanti kan saya Juli paling
mulai Iya, anak iya. yang baru. Di sini kan sudah ada tadi kan persiapan Olimpiade itu selalu terus kita masukkan. Misalnya ada tadi IPA, klub IPA, kemudian matematika, IPS, bahasa Inggris. Dan selalu gurunya berganti-ganti supaya dan tidak memakan waktu yang sangat lama karena jangan bosan. Dan di samping itu juga kita jangan hanya dari akademik. Kita lihat pemain bola, Pak. Ya, Mungkin yang pemain bola itu matematika tidak tahu. Tetapi kalau hitung-hitung gajinya puluhan tahun saya kumpul nggak sanggup saya mengunyambe itu kan, Pak. Maka di sini juga kita buat Bapak juga kan masuk kumpu. iya, Bapak lihat ada nggak murid saya di ekstra. situ ekstra? Ada kumpu, ada karate, ada paskibra. Kemudian kita buat berupa sanggar-sanggar kecil. Itu setiap hari Kamis kan ada Batak Day. Jadi kita ajari bagaimana budaya Batak ini kan sangat bangga kita dengan pemerintah sekarang. Tidak dilupakan budaya kita. Dan dari situlah mungkin anak-anak mengenal siapa dia yang sebenarnya. Puji Tuhan Pak, syukur baru-baru ini kan kita dapat juara 3 Mangandung. Juara 3 mengandungnya budaya Batak, Pak, ya. Yang diselenggarakan di SMP Negeri 4 Laguboti. Kemudian ada juga Itu pada hari Hardinas. iya Pak, Hari iya Pendidikan Pak. Nasional juga, Pak, ya. Juara 3 dia. Anak ini waktu Mangandung pun kita mata kita. Kemudian bagaimanalah anak-anak supaya terlibat supaya dia lebih memahami ternyata masih banyak siswa di sana. Mereka juga syukur sekolah kita juga terpanggil sebagai ikut mereka penari kolosal waktu itu. Mungkin Bapak lihat itu ya. Itulah usaha-usaha kita. Di samping itu kan pramuka juga kita kembangkan. Dan suatu mereka di sini mereka selalu dikasih sekolah. Kita Pak sebelum mereka pulang kita juga tidak pulang. Selalu kita awasi. Ya. Walaupun tidak bisa secara global ya, karena masing-masing anak-anak ini ya kita perhatikan tadi minatnya dan bakatnya Pak itu. Jadi ini Pak ya, ini sudah ada sekarang mau semakin giat mereka mengikuti kegiatan-kegiatan ya Pak, bahkan Olimpiade. Jadi tadi Bapak udah menerangkan bahwa ada partisipasi daripada para Bapak Ibu guru dan ada mobil dipakai mobilnya. Iya, mobil guru kami mobil lah. guru ya. Jadi anak-anak itu hanya diberikan modal, iya, SDM-nya dan orang tuanya bawa bontot gitu. Bontotnya. Gitu Pak ya. Iya. Jadi Pak Daniel sebagai penanggung jawab dari komputer ya Pak. di SMP Negeri 2 Baligi ini, apa tanggung jawab Bapak terhadap para siswi? Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Jadi sebagai penanggung jawab lab komputer, biasanya saya bertugas di lab. Untuk anak-anak, kita akan mendisiplinkan bahwasanya apa yang mereka buka di komputer itu yang bermanfaat. Tidak boleh bermain game dan tidak boleh membuka situs-situs yang dilarang. Cara Bapak itu mengawasi mereka itu, kan Bapak nggak mungkin di sana terusnya Pak. Struktur kurikulum sekarang, kebetulan bukan saya pengampu di pelajaran informatika, saya hanya bertugas di ruangan lab. Jadi saya percayakan kepada guru yang mengampu pelajaran informatika, jika memang memungkinkan akses internetnya kita blokir saja Pak. Jika anak-anak dibiarkan tanpa pengawasan, internet diblokir. Dengan anak-anak ini, mereka bisa memanfaatkan teknologi yang berlaku sekarang untuk meningkatkan ilmu pengetahuan mereka, bukan hanya untuk bermain game. Teknologi itu sangat bermanfaat sekali. Anak-anak bisa jauh lebih maju selangkah dibanding gurunya kalau mereka menerapkan teknologi. Pak Henry Sianipar sebagai penanggung jawab kurikulum. Ini kurikulum ya. Karena kurikulum ini kan kadang-kadang berubah. Betul Pak. Berubah. Bagaimana Bapak mengadopsi kurikulum yang berbeda ini terhadap anak-anak? Dua kurikulum ini berbeda dan memiliki kesulitan tertentu kan Pak ya. Jadi bagaimana supaya anak didik kita itu supaya mengetahuinya, kita pertama lakukan yaitu sosialisasi. Dengan sosialisasi kepada anak-anak mengenai kurikulum ini, mereka bisa paham. Sehingga apa? Mereka dapat mengikuti dalam proses pembelajaran. Yang kedua, sosialisasi kepada orang tua. Terkadang orang tua ini juga masih banyak
yang belum memahami tentang kurikulum yang di sekolah. Jadi kita berikan sosialisasi ketika orang tua itu datang ke sekolah, kami undang, ya Pak ya. Itulah yang kami lakukan supaya ada sinkronisasi antara orang tua, siswa dengan pihak sekolah. Pak Kepala Sekolah tadi udah menerangkan Ya Pak. keberhasilan metode belajar mengajar. Ya, Mm-mm. kalau boleh tahu siapa aja itu Pak? Yang Olimpiade Matematika, Fisika siapa aja itu? Dengan keberhasilan program yang sudah kita rencanakan, yang pertama target yaitu yang pertama kita loloskan 2 siswa kita ke SMA Unggul Del yang atas nama si Angelika Silaban, lalu Anggreni Siahaan, ya. Lalu yang kedua, 2 orang siswa kita itu masuk ke SMA Unggul di SMA Negeri 2 Lintong Niuta atas nama Surya dengan Anggreni juga. Nah, lalu lomba-lomba yang diselenggarakan oleh Pemkab Toba yang pada beberapa waktu yang lalu, yaitu lomba Olimpiade POSI yang dilaksanakan di Del pada saat itu. Kita mendapatkan 4 siswa kita mendapatkan juara. Yang pertama itu POSI di bidang IPS atas nama Wesley, ya, Situmorang. Lalu yang kedua yaitu 2 bidang IPA atas nama Rexina dengan Kevin dengan Priscilla, ya. Kemudian 1 di bidang matematika yaitu atas nama Rexina. Lalu yang keluar kita ada yaitu pada saat dilaksanakan di Dolok Sanggul di SMA Negeri 2 Lintong Niuta, yaitu Olimpiade Kreativitas Siswa. Kita mendapatkan 1 medali di situ, medali perak atas nama Chelsea pada saat itu. Harapan Bapak terhadap para siswa kita ini apa itu Pak? Kalau kami guru sini besar harapannya, karena dengan keberhasilan anak didik kita ketika dia keluar dari sekolah kita, ya, itu kebanggaan bagi kami. Jadi harapan kami kepada anak didik kami di sini yaitu bahwa terus tekunlah belajar. Ketika kamu gagal sekali, itu berarti bukan kehancuran baginya, ya. Terus berusaha. Jadi kalau berhasil ini di sini, ketika dia keluar menuju ke tingkat yang lebih tinggi, dia akan mencapai kesuksesan. Terima kasih Pak Jimson Simandulang SPD MSI. Iya Pak. Jadi kami dari Toba TV, Sersan Toba. Apa harapan Bapak? Baik, terima kasih Pak. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Balige, Jimson Simandulang SPD MSI. Saya sini definitif sejak Maret 2024. Dengan tegas, saya menyatakan kami tidak pernah mengadakan pencucian rapot. Maka harapan kami juga setegaskan kepada guru tetap semangat dalam mengajar, karena peserta didik inilah anak kita sendiri. Inilah aset kita. Inilah harapan kita untuk ke depan memajukan Kabupaten Toba. Dan untuk masyarakat, kami sangat berterima kasih kepada orang tua kami yang sudah menitipkan anak ini untuk kami ajari. Kami juga tanggung jawab kami, harapan Bapak Ibu akan kami lanjutkan. Kami hanya berdoa Bapak Ibu sehat untuk mencari nafkah untuk anak kita kebutuhannya, dan kita saling mendoakan kami sehat juga. Dengan berupaya kami tenaga kami, apapun yang kami dapatkan sesuai dengan perkembangan teknologi kurikulum sekarang, kami siap melaksanakan pembelajaran itu sesuai dengan kurikulum Merdeka untuk mengarahkan, membimbing anak Bapak Ibu, dan berusaha sama-sama kita seiring sejalan memperbaiki karakter anak kita. Anak kokido hamoraun dia. Songo dia perasamu, songo ni donang hami Bapak Ibu. Kamu punya anak,
kami punya anak, sama-sama kita punya harapan bahwa napatureh nguluk kudung matua mersogot anak kokodo. Kami pesongoni do bahwa ke peserta didik kodo yang perbaiki taraf hidup ni ke orang tua nami, kami pesi pada kami di ingat orang tuamu, ingat pati ni Tuhani. Boleh kita Protestan pati palimahon, boleh kami Katolik pati paupaton. Makanya Pak, mungkin tidak ada senari, mereka kurang paham. Mulu begi ede margogo jurbari kan yang tangis deh. Yang tangis. Itu selalu kita, terutama dalam Batak Day setiap hari Kamis, kita selalu berbahasa Batak, memperkenalkan bagaimana sebenarnya kehidupan orang Batak itu. Orang Batak itu keras. Yang pertama dipikirkan pendidikan. Itu Pak. Jadi terima kasih untuk Toba TV yang datang kepada kami. Ini untuk masyarakat ya. Nanti. Khususnya masyarakat Kabupaten Toba. Saya Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Bali G, Jimson Simandulang SPD MSI, berharap tetap kita tenang, dan saya juga dalam penutupan ini, jika ada kata-kata saya yang kurang, mohon dimaafkan. Marsaba maau 10 jari-jari, pas 10 jari simat jujung, mula tungadong na hurang lobi pakatai ku dihamu, akan tua-tuaku, sudi masyarakat dang dipamerekku, pakatai ku dipangalakaku, au mangidoma ma Tuhamu. Horas Moleate. Kami dari keluarga besar SMP Negeri 2 Bali G mengucapkan banyak terima kasih dan besar harapan kami untuk masyarakat seluruhnya tetap tenang, sehat-sehat kita semua. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kami yang mempercayakan anaknya untuk kami didik. Semoga Tuhan tetap melindungi kita. Amin. Horas, horas, horas.